Assalamualaikum. Tata kelola madrasah masa depan berbasis ekoteologi dan kurikulum berbasis cinta menuju madrasah maju bermutu mendunia yang humanis, nasionalis, naturalis, dan toleran. Mengapa kita perlu berubah? Krisis lingkungan hidup adalah jawabannya. Peningkatan emisi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia yang antroposentris telah merusak rumah kita. Kehilangan hutan primer di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 230.002 hektar. Ada data negara teratas untuk kehilangan hutan primer berdasarkan luasnya. Indonesia termasuk yang paling besar. Darurat kemanusiaan. Sekolah belum menjadi ruang aman. Pendidikan tanpa cinta melahirkan siklus kekerasan. Tren kekerasan anak di tahun 2020 sampai 2024 semakin meningkat. Korban berdasarkan gender di 2024 didominasi oleh perempuan dengan 70,41%. Skor rapor pendidikan 2024 program bullying skor rendah menunjukkan pencegahan belum efektif. Akar masalahnya adalah paradigma lama atau old system, sistem tata kelola yang menciptakan keterpisahan dan ketakutan. Antroposentris, manusia sebagai penguasa alam yang eksploitatif, maskulin atau jalaliyah, agama wajah kekerasan, nomos oriented terjebak hukum formal, atomistik ego sektoral. Solusinya paradigma baru yaitu KBC sistem, transformasi menuju tata kelola yang menyatukan dan mencintai, ekoteologi. Alam adalah tajali atau cerminan Tuhan, jamaliyah atau keseimbangan, Tuhan maha indah dan pengasih, eros oriented, fokus pada hikmah pemaknaan mendalam dan kebahagiaan, holistik, simpatia, melihat realitas sebagai kesatuan yang saling terhubung. Pilar 1, madrasah naturalis atau ekoteologi. Konsep ekoteologi alam bukan benda mati, melainkan tajalli, tanda kebesaran Allah. Merusak alam berarti merusak tanda kebesaran Tuhan. Tujuannya menciptakan lingkungan belajar yang lestari, bersih, dan rapi sebagai pusat konservasi alam. Lingkungan fisik menjadi guru ketiga bagi siswa. Implementasi tata kelola lingkungan, manajemen infrastruktur, audit air dan ganti keran sensor. Fakta, wudhu biasa menggunakan 9 liter, kalau Rasulullah ketika berwudhu sekitar setengah liter. Manajemen sampah, hapus tong sampah konvensional di kelas, wajibkan bank sampah dan area composting. Kebijakan atau rules, penerbitan SK Green Madrasah, larangan total plastik sekali pakai di kantin dan acara sekolah. Budaya culture, gerakan Lisa, lihat sampah ambil. Pilar 2, madrasah humanis atau safe zone, filosofi jamaliyah, pendidikan yang indah dan penuh kasih sayang, bergeser dari pendekatan correction menuju connection. Key objectives. Yang pertama, safe zone, lingkungan bebas dari kekerasan fisik, psikis, perundungan, dan kekerasan seksual. Inklusif, ruang yang terbuka dan toleran tanpa diskriminasi. Setiap anak berhak merasa aman untuk bisa belajar dengan maksimal. Implementasi tata kelola SDM dan kesiswaan. Komunikasi welas asih, guru dilatih teknik koneksi sebelum koreksi. Budaya 5S sebagai role model, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Disiplin positif, mengganti poin pelanggaran dengan jurnal refleksi diri. Sistem anti-bullying, penerapan 7 jurus cegah bullying. Pilar 3, integrasi kurikulum panca cinta, cinta Allah dan Rasul, cinta ilmu, cinta lingkungan, cinta diri sesama, cinta tanah air.
Implementasi tata kelola akademik joyful learning menjadikan belajar sebagai proses mencari hikmah yang membahagiakan, eros oriented, seperti dalam layar. Proyek Quranjar, metode project based learning, siswa diajak menemukan pesan cinta kasih dalam ayat Al-Quran. Tujuannya menggeser fokus dari sekadar menggugurkan kewajiban menjadi pengalaman belajar yang bermakna. Profil peserta didik sejahtera, well-being, intrakurikuler, akademik berbasis cinta ilmu, ekstrakurikuler, pengembangan bakat dan duta lingkungan, co-kurikuler, proyek penguatan profil pelajar, budaya sekolah, iklim inklusif dan ramah. Outputnya, murid memiliki keterampilan sosial emosional dan resiliensi mental. Ringkasan transformasi tata kelola. Paradigma lama, tata kelola merupakan antroposentris, paradigma baru ekoteologis. Paradigma lama pendekatannya maskulin, paradigma baru jamaliyah. Paradigma lama orientasi nomos atau hukum formal, paradigma baru eros. Paradigma lama pandangan atomistik, paradigma baru KBC holistik. Tantangan dalam penerapan kebijakan, ketimpangan akses, infrastruktur pendidikan yang belum merata, kualitas pengajaran, kompetensi guru yang masih beragam, kesenjangan industri, gap antara hasil pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Kurikulum berbasis cinta dirancang untuk membangun resiliensi SDM dalam menghadapi tantangan ini. Mari wujudkan madrasah penuh cinta, maju bermutu mendunia. Dimulai dari hal kecil, senyum, sapa, memungut sampah, dan mengajar dengan hati. Wassalam.